Ku lewati rintangan, namun kasih-Nya tak akan pernah tinggalkan. Tangan kanan-Nya membawa kemenangan. Ku mau melayani hingga garis akhir. Ku mau melayani dengan sepenuh hati, dan takkan pernah ku coba untuk berhenti. Ku akan setia sampai aku mati. Tetaplah kobarkan semangatmu, tetaplah kabarkan Injil-Nya, tetaplah dalam naungan kasih-Nya, sampai Ia datang menjemput kita. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Orang-orang Kristen adalah kawanan domba yang telah ditebus bagi Allah melalui Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kasih, dalam persekutuan kudus antara yang satu dan yang lain, sesuai dengan kehendak Allah. Mereka dijunjung dengan sebutan sebagai pusaka atau jemaat Allah. Bagi Tuhan, mereka sangat diistimewakan, dipilih dari antara bangsa-bangsa sebagai umat-Nya untuk menikmati kebaikan keistimewaan Tuhan dan untuk melaksanakan pelayanan istimewa bagi-Nya. Namun orang-orang percaya adalah orang-orang yang sedang merantau di dunia ini, tidak sedang berrekreasi atau bersantai, tetapi sedang dalam arena peperangan. Manusia adalah malang, tercerai-berai, dan teraniaya. Manusia di dunia ini setelah jatuh ke dalam dosa menjadi kawanan yang ganas. Berbagai cara dipakai iblis untuk menghancurkan baik penatua maupun jemaat-Nya. Karena itulah Allah memilih gembala yang memiliki karakter pemimpin rohani yang baik. Ciri-ciri mereka adalah yang pertama, gembala jemaat harus menganggap umat sebagai kawanan domba Allah, sebagai pusaka Allah, bukan milik mereka sendiri. Karena itu harus memperlakukan mereka dengan selayaknya. Kawanan itu bukan milik mereka untuk diperintah seenaknya, melainkan merupakan umat Allah dan harus diperlakukan dengan kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan demi Dia yang memiliki mereka. Gembala harus melakukan tugasnya dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Yang kedua, gembala melakukan tugasnya karena dorongan yang kuat untuk melayani, bukan karena upah. Fokus pada apa yang dapat mereka berikan, bukan pada apa yang akan mereka dapatkan. Para pelayan yang melaksanakan pekerjaan itu karena didesak oleh kebutuhan atau tertarik untuk melakukan karena uang, tidak akan pernah bisa melakukan kewajiban mereka sebagaimana seharusnya, sebab mereka tidak melakukan dengan sukarela dan dengan pengabdian diri.
Yang ketiga, cara terbaik yang dapat dilakukan seorang pelayan untuk dapat dihormati oleh jemaatnya ialah dengan melaksanakan tugasnya sendiri di antara mereka dengan sebaik-baiknya dan dengan terus-menerus menjadi contoh bagi mereka dalam segala hal yang baik. Gembala harus memimpin dengan memberi teladan, bukan memerintah. Petrus menekankan model kepemimpinan yang harus dimiliki oleh para gembala atau penatua, meneladani gembala Sang Agung, Yesus Kristus. Begitulah para gembala atau penatua melaksanakan tugas pelayanannya, menjadi teladan bagi jemaat yang dipimpinnya. Petrus sendiri sebagai seorang saksi penderitaan Kristus menekankan bahwa kepemimpinan bukan penggunaan kekuasaan kepada yang dipimpinnya. Kepemimpinan tidak pula untuk memaksa, akan tetapi kepemimpinan dengan kerendahan hati dan melayani serta menundukkan diri dan menempatkan diri sebagai gembala. Setiap orang percaya sesungguhnya mereka adalah seorang gembala atau pemimpin bagi sesamanya, terlebih khususnya bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, apapun bentuk peraturan yang kita buat, hendaklah kepemimpinan kita senantiasa sejajar dengan kriteria yang ditentukan oleh Yesus Kristus. Jangan sampai kepemimpinan yang kita jalankan tidak menjadi berkat dan tidak membangun orang-orang yang kita pimpin. Mari menjadi pemimpin yang memiliki kriteria Kristus. Jadilah pemimpin yang menyenangkan Tuhan, bukan untuk mencari pujian dari manusia. Karena itu, ada 3 hal yang ditekankan di dalam firman Tuhan. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya beserta saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas.